Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, menambah keimanan kita, menambah ilmu kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga terlimpah curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai pengikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing, sama-sama membahas tentang berhusnudzon kepada Allah. Bagaimana sih caranya kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Nah, untuk mengefektifkan waktu kita persilakan kepada Ustaz. Ya. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terus berupaya untuk istiqomah, menjalankan upaya kita menggapai ridho Allah. Setiap saat Allah meminta kita untuk istiqomah dalam amal, karena amal yang istiqomah adalah amal yang Allah sangat cintai. Nah, tentu saja kita sebagai makhluk Allah yang begitu banyak diberikan kenikmatan yang tak terhitung, luar biasa begitu ya. Kemarin kita sudah membahas masalah cinta, dan luar biasa bahwa Allah itu maha pencinta. Tinggal kitanya sendiri nih, apakah kita membalas cinta sejati Allah kepada kita, atau kita malah berpaling kepada makhluk-makhluk Allah yang hanya menawarkan cinta-cinta palsu dan semu gitu ya. Dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai macam ujian, baik itu ujian kepada diri kita pribadi masing-masing atau ujian-ujian yang sifatnya itu umum kepada kaum muslimin dan lebih umum lagi kepada umat manusia gitu. Sebelum saya meneruskan kajian kita pada malam hari ini, bagaimana caranya berhusnuzon ya kepada Allah, saya ingin menyampaikan berita sedih dulu, bahwa mari kita doakan saudara-saudara kita di Prancis ya, yang sekarang ini menghadapi tekanan yang sangat luar biasa dari pemerintah dan masyarakat Prancis. Sudah ada 2 orang muslimah yang menjadi korban penganiayaan rasisme ya di Prancis terkait dengan kejadian diawali dengan pernyataan dari Perdana Menteri Prancis yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh majalah Hebdo ya itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Apa itu? Ya isinya menghina Islam, isinya menghina Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya,
sampai akhirnya terjadi sangat masif ya, diantaranya seorang guru di Prancis yang begitu memperlihatkan bencinya kepada Islam, sehingga setiap saat, setiap dia mengajar anak-anak itu, dia sampaikan kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah itu ya, di hadapan anak-anak semua. Padahal Prancis termasuk negara Eropa yang penduduk muslimnya cukup tinggi. Jadi berbagai macam agama di kelas itu ada. Dan akhirnya salah seorang pelajar muslim yang sudah tidak tahan lagi dengan hinaan-hinaan ini ya, setiap hari kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi di sisi lain ada orang yang begitu menghinakan beliau. Maka apa yang terjadi, si pelajar muslim ini memenggal leher si guru ya. Maka timbullah kerusuhan ya, semacam situasi yang tidak aman bagi kaum muslimin di Perancis ya. Sampai kemarin sekali lagi ada korban 2 orang ibu ya yang terkena semacam penganiayaan berat begitu ya. Nah, makanya yuk kita berdoa kepada Allah semampu kita ya, semampu kita untuk memberikan kekuatan, ketabahan kepada saudara-saudara kita di Prancis, dan juga berdoa agar agar terjadi kelemahan-kelemahan di pihak orang-orang yang memusuhi Islam ya. Baik, kita teruskan kajian kita pada malam hari ini. Berhusnuzon kepada Allah, begitu ya? Apa sih husnuzon itu? Berbaik sangka. Berbaik sangka. Sangkaan itu kan dugaan ya, betul gak? Sangkaan itu kan dugaan, betul. Nah, padahal oleh Rasulullah itu sebenarnya dilarang kita bersangka, menduga-duga itu nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya, jauhi oleh kalian apa? Menyangka-nyangka, menduga-duga, karena sesungguhnya sangkaan dan dugaan yang masuk ke dalam pikiran kita itu adalah akdzabul hadits, sebohong-bohongnya informasi. Itu. Nah, makanya dalam kajian ilmu tauhid, dalam kajian disiplin ilmu yang dasar ya, kita diajari yang namanya al-yaqin. Al-yakin, nggak boleh itu, nggak boleh kita semacam mengembangkan sikap yang namanya suka menduga-duga. Jadi kebiasaan, sekali lagi, kebiasaan yang menduga-duga, kebiasaan yang suka menyangka-nyangka itu adalah perbuatan yang sama sekali tidak diizinkan oleh agama kita ya, nggak boleh itu. Nah, kalaupun ada yang namanya husnuzon, kalaupun ada yang namanya husnuzon, yaitu sebenarnya adalah upaya terakhir. Kalaupun kita harus akhirnya menyangka, kalaupun akhirnya kita harus menduga gitu ya, maka dugaan itu harus dugaan yang baik ya. Jadi nggak boleh itu yang namanya kebiasaan menduga-duga, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh ya gitu. Malah ada ayat yang menyatakan kita itu harus yang namanya tabayyun ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu ya. Apabila ada berita yang datang, fasikun dalam hal ini maksudnya orang yang enggak jelas gitu ya. Fatabayyanu, harus apa? Kita teliti. Harus kita korek dikonfirmasi ini benar apa enggak gitu. Jadi dari ayat ini maka kita dianjurkan oleh Allah justru untuk apa? Memiliki keyakinan atas segala sesuatu. Ya, ini contoh. Ini kebiasaan kita ya. Contoh. Misalnya teman kita ya. Teman kita nih, ini teman baik kita. Pas ketemu di sekolahan gimana? Nggak menyapa kita.
Pas lewat begini kita juga baru sadar, "Dih, kan tadi ketemu kok nggak menyapa?" Wah, berarti dia mau putus sahabatan sama kita tuh kan. Belum apa-apa udah menduga. Belum apa-apa sudah menyimpulkan. Salah. Jadi dari dugaan yang salah maka akan lahir kesimpulan yang salah. Nah, itulah kenapa yang namanya menduga-duga itu tidak diperbolehkan, karena akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Gitu ya. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, makanya harus diluruskan dulu. Ya, harus diluruskan dulu. Jadi kalaupun kita sampai akhirnya harus menduga, harus menyangka, karena tidak ada lagi alat yang bisa kita gunakan untuk membuktikan ini benar atau salah, bagaimana? Yang kita kembangkan adalah husnuzon. Yang kita kembangkan adalah sangkaan baik. Nih kalau dalam kajian psikologi itu, waduh, kita tuh husnuzon itu mirip dengan apa? Positive thinking. Berpikir apa? Positif. Ya. Itu apa namanya? Padanannya lah gitu. Yang disebut dengan dugaan-dugaan itu berpikir baik, berpikir buruk gitu ya. Bersangka baik, bersangka buruk. Nah, itu dasar kita dalam yang namanya amal bersangka, menyangka, menduga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa namanya? Manusia memang pada dasarnya itu awalnya menyangka, dugaan, praduga. Itu memang kebiasaan manusia. Ya, kebiasaan manusia yang boleh dibilang berawal dari tidak adanya ilmu. Jadi kan manusia kan awalnya itu hanya diberi alat. Apa alatnya? Akal. Ya. Akal kita ini belum diisi oleh ilmu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya meraba-raba. Ya, kalau kasus ilmu pengetahuan kan para ilmuwan ya membuat percobaan. Ini kayaknya begini nih jadinya. Coba sama kita dicoba gitu. Nah, maka timbul yang namanya teori ya dan seterusnya. Nah, itu sikap-sikap seperti itu memang sudah menjadi dasar dari sikap manusia. Hanya memang kalau dikembangkan secara tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa jelek, buruk. Begitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu gitu ya. Nah, kemudian misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga nih. Ini ada kisah nih. Ini jeleknya menyangka ya, jeleknya menyangka gitu. Ada seseorang ya, katakanlah dua orang bersahabat. Ya, dua orang bersahabat. Ya, ketika mereka sama-sama di sekolah itu luar biasa akrab. Mereka mengenal satu sama lain sebagai pribadi-pribadi yang baik, begitu ya. Nah, sekitar 10 tahun kemudian mereka semuanya dua-duanya itu bertemu lagi. Ya. Nah, yang satu ketika mereka bertemu itu di sebuah masjid. Yang satu ceritanya bawa mobil mampir ke suatu masjid gitu. Ya, mobilnya dia sendiri begitu. Mobilnya sendiri. Kemudian yang satu temannya lagi itu ternyata sudah ada di masjid. Ya, udah ada duluan di masjid ya. Ya, kita sebentar dengerin azan dulu ya. Bentar.
Ya, kita teruskan ya. Nih, mereka berdua datang, bertemu di masjid itu. Nah, yang satunya lagi sudah duluan, ya, sudah duluan. Dia datang ke situ, ya, diantar oleh supirnya, ya, diantar oleh supirnya. Nah, ketika mereka bertemu, yang duluan datang itu dalam kondisi sudah pakai kaos biasa, pakai apa? Pakai peci gitu ya. Nah, sedangkan yang baru datang itu, yang bawa mobil sendiri ya, dalam kondisi masih rapih ya, pakai apa namanya, kemeja dan berjas gitu. Nah, mereka bertemu tuh, wah, saling apa namanya, saling melepas rindu ya. Lalu karena mereka sudah berpisah selama 10 tahun, ketika saling menatap gitu, lihat pakaian masing-masing, ya, ya. Yang pakai jas itu sangkanya jelek. Wah, nih orang nggak berhasil nih. Ini orang nggak berhasil, ya, tidak berhasil nih orang. Ya, padahal dia pakai jas itu karena kerjanya di bagian marketing, dia harus rapi gitu ya. Masih staf marketing dia, walaupun pakai mobil gitu. Wah, ini orang belum sukses nih. Nah, sedangkan teman yang tadi apa namanya sudah pakai kaos itu ya, bersangka baik. Wah, teman saya udah jadi bos nih, bersangka baik ya, bersangka baik. Apa yang terjadi? Orang yang biasanya bersangka baik itu gimana? Ya, minta tolong lah. Enggak, orang yang bersangka baik dia kan lebih atas lagi, kan merasa gitu orang lain tuh lebih atas gitu. Gimana? Dia minta tolong. Memang si orang yang sudah duluan ini, dia memang punya perusahaan, tapi sedang dalam kondisi perusahaan itu terguncang lah, dan perlu pertolongan, dan dia berniat untuk meminta tolong karena bersangka baik gitu. Nah, sedangkan si temannya yang berpakaian jas itu bersangka buruk. Wah, ini nggak berhasil nih, begitu ya, tidak berhasil gitu. Padahal si bos ini sebenarnya pengen memasarkan sebuah produk yang bagus begitu ya. Dan si orang ini juga punya kemampuan marketing yang bagus. Sebenarnya kalau dua-duanya saling terbuka saja, itu bisa saling menguntungkan. Tapi karena masing-masing itu ya, ternyata sekali lagi, bersangka baik pun belum tentu bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Bersangka baik tuh, apalagi bersangka buruk gitu. Nah, oleh karena itu ya, memang yang harus kita lakukan justru menghindari yang namanya sahwa sangka. Dugaan-dugaan harus kita hindari, harus kita hindari. Justru yang harus kita lakukan apa? Kita menemukan kebenaran, ya, kita menemukan kebenaran. Jangan sampai kita tersiksa begitu ya. Contoh ini akibat dari sangka baik yang keterlaluan ya, yang tidak diimbangi dengan yang namanya tabayun, mencari kebenaran. Contoh nih ya, beberapa belas tahun yang lalu, sekarang ini kejadian lama, tapi ini kisah nyata ya, kisah nyata di Padang. Padang itu salah satu provinsi yang sangat-sangat kuat agamanya. Ya, nah ceritanya ada seorang siswi aliyah yang baru lulus. Dia dikenal baik, pinter ya, hafal Quran, ya, hafal Quran, tapi dalam kondisi miskin, gitu ya. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Bilang ke orang tuanya mau melamar anaknya, ya. Nah, di Padang, secara umum ya, Aceh, Padang ya, yang kuat agamanya itu selalu ngetes gitu. Jadi calon-calon semua itu dites. Bagaimana ditanya segala macam. Ternyata walhasil si orang ini ketika dites, apa coba? Dia hafal Quran beberapa belas juz. Belasan juz itu luar biasa. Ya, ketika ditanyakan masalah ini, masalah itu, ya dia itu aja bisa menjawab dengan baik. Begitu ya.
Nah, dan dia mengaku sebagai lulusan perguruan tinggi Islam. Ya, singkat cerita, sudahlah mereka menikah. Nah, ketika mereka punya anak, ya, pasangan ini punya anak, tiba-tiba si suaminya berubah. Apa? Si anaknya ini mau dibawa sama suaminya. Ternyata suaminya itu seorang pendeta. Si suaminya seorang pendeta. Gitu ya. Nah, ini orang tuh terlalu silau. Ada orang yang hafal Quran, bisa menerangkan agama dengan sebaik-baiknya. Padahal contoh yang paling besar tuh sudah terjadi. Mungkin kita semua pernah dengar orang yang bernama Snuk Hurgronya. Ada yang pernah dengar? Ada? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak tahu ya? Dialah arsitek perang, penasehat perang yang berhasil melumpuhkan perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia. Sebenarnya Nusantara ini akan bebas itu udah lama. Ketika perang Aceh, perang Diponegoro, semua, ya, sampai ke Maluku itu kerajaan-kerajaan itu pada dasarnya mereka tuh menyatu itu dulu itu. Tapi karena strategi Snuk Hurgronya ini, akhirnya apa? Dipecah belah. Ya betul, perangnya itu sampai puluhan tahun betul. Tapi dijalani oleh Belanda atas nasihat siapa? Snuk Hurgronya. Ya, jadi Snuk Hurgronya ini adalah seorang penasehat Raja Belanda dan dia didatangkan dari Belanda untuk memikirkan bagaimana caranya menguasai Nusantara. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan terlebih dahulu apa? Mengenal dulu itu orang Nusantara tuh kayak gimana tuh? Oh, ternyata mereka umat Islam. Diteliti itu. Umat Islam tuh gimana sih? Ya, akhirnya bagaimana? Dia memutuskan untuk apa? Pergi ke Mekah untuk belajar Islam. Bayangkan saja. Snuk Hurgronya muda itu pergi ke Mekah, belajar Islam, hafal Al-Quran, bisa berbahasa Arab, baca kitab tuh jago. Ketika dia datang ke Indonesia bagaimana? Ke Aceh misalnya, ya, maka dia kalahkan seorang kiai di kampung itu. Dia kalahin tuh. Wah, semua tuh diajak debat sama dia, kalah semua. Kenapa? Dia dibiayai oleh Belanda, punya kitab-kitab, jenggotan, pakai sorban. Meskipun dia bule, sholatnya bener, wah bagus pokoknya. Begitu ya. Akhirnya pada saat itu gimana? Diambil kebijakan tidak boleh khutbah Jumat itu disampaikan dalam bahasa daerah, harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya lambat laun umat tidak paham isi kandungan Al-Quran. Lambat laun umat tidak paham isi kandungan hadis. Akhirnya generasi muda yang harus bermunculan karena spirit Islam itu jadi hilang. Nah itu ya salah satu contoh-contoh lah maksudnya. Contoh-contoh tidak baiknya yang bernama bersangka. Ya, baik itu tadi sangkaan baik, apalagi sangkaan buruk. Oh, luar biasa buruk itu. Ya, nah gitu. Nah sekarang bagaimana nih kita menjaga husnuzon kita kepada Allah? Kenapa kepada Allah itu harus husnuzon? Karena memang kita nggak bisa memikirkan hakikat Allah itu nggak bisa. Ya, makanya kepada Allah mah hanya bisa menduga. Gitu ya, kepada Allah hanya bisa menduga-duga. Nah bagaimana kita caranya menduga baik kepada Allah? Nah silakan sekarang ya yang punya Quran atau buka surah Al-Ma'arij. Coba buka surah Al-Ma'arij. Ya nanti lagi itu Qurannya HP-nya dilengkapi dengan Quran. Jangan itu mulu. Jangan gim dulu. Ya. Surah Al-Ma'arij surat ke-30 surat ke-70 maaf. Surah ke-70 ayat 20 ayat 19. Ayat 19 sampai ayat 21.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan khuliqa halu'a, ya. Diciptakan memiliki kebiasaan yang gampang terjerumus dalam sikap yang salah. Jadi halu'a itu sebenarnya antara sikap yang salah, menyikapi segala sesuatu itu dengan salah. Itu halu'a namanya. Meskipun di sini diterjemahkan mengeluh, ya. Mengeluh. Tapi sebenarnya halu'a di sini maksudnya adalah bersikap salah. Kenapa salah? Dasarnya tadi menduga-duga. Dasarnya menduga-duga. Sehingga gimana? Salah. Namanya juga informasi salah, maka sikap hasilnya pun salah. Bagaimana contohnya? Kata Allah, ya, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa sesuatu yang menurut mereka itu syarr, syarr? Keburukan. Menurut mereka nih keburukan. Jazua, mereka berkeluh kesah, rewel, ya, menggerutu, gitu ya. Tidak terima, gitu loh. Jadi mendapat asyar itu tidak terima. Wa idza masahul khairu gimana? Manu'a. Ya. Wa idza masahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan kebaikan gimana? Al manu'a, kikir. Tuh kan? Gitu ya. Jadi kalau dapat musibah itu minta tolong kemana-mana gitu. Aduh, saya begini nih, maksudnya apa? Minta tolong. Aduh, mobil saya ketabrak gitu. Maksudnya apa? Minta ditolongin gitu. Paham ya? Itu yang disebut dengan manu'a. Halu'a, salah. Khairu halu'a, ya. Nah, terus kalau dia dapat kebaikan gimana? Maksud kikir gimana? Maksudnya apa? Diumpet-umpetin. Orang jangan sampai tahu. Kalau kita dapat uang 10 miliar tuh nggak mau kasih tahu. Ntar gimana? Kalau orang tahu, ntar ada uang denger. Ya kan begitu kan? Gitu. Nah itulah dasar kikir tuh begitu. Ya, jadi dia awalnya tuh menyembunyikan, jangan sampai orang tahu kita dapat kebahagiaan gitu. Ya, kalau Islam kan mengajarkan harus bagaimana? Fahadis. Jadi kalau dapat kebaikan itu gimana? Fahadis. Harus dikasih tahu. Beritahukan ke orang lain, gitu ya. Nah, ini manusia ya, seperti itu. Ya. Nah, coba sekarang surah Al-Fajr. Buka. Masih sama tentang manusia, cuman ada tambahan informasi di surah Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Ini ada kesamaan ya, ada kesamaan. Nah, ada kesamaan, hanya saling melengkapi penjelasannya. Kalau di surat Al-Ma'arij itu hanya menjelaskan tentang si manusianya, dan ada sesuatu yang namanya asyar wal khair, ya. Asyar wal khair. Tidak dijelaskan asyar dan al khair itu apa. Keburukan dan kebaikan itu apa tuh nggak dijelaskan. Ya. Dan dalam surat Al-Ma'arij. Nah, dalam surah Al-Fajr itu jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Adapun manusia idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Jadi al khair di sini, al khair ya. Dalam surah Al-Ma'arij disebut al khair, itu belakangan ya. Sebutnya kan syar dulu baru al khair. Nah, dalam surah Al-Fajr kebalik, al khair dulu yang disebutkan. Apa yang disebutkan al khair di sini? Itu agak diperluas. Apa itu? Fa akramahu wa na'amah, dikasih kemuliaan dan ditambahin rizki. Wa na'amah,
ditambah kenikmatan. Contoh akromah itu misalnya ya, dapat jabatan, dapat rumah, dapat apa, itu akromah. Wana amahu, dan dapat sesuatu yang lebih lagi, ya bisa jabatan juga sama, ya sama gitu. Apa sikap manusianya coba di sini? Apa coba? Yang tadi mah gimana? Kikir. Kalau ini apa? Ahanan, ya. Maksudnya ahanan sih mana? Tuh, nih kayak gue nih, liatin rumah, ya mobil tuh, ya anggota dewan. Allah tuh sayang sama saya tuh, ngomong gitu. Ya, dapat mobil, tanda Allah sayang. Dapat rumah, tanda Allah sayang. Dapat jabatan, tanda Allah itu ngomongnya begitu. Ya, ngomongnya begitu tuh. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, wa amma iza mabtalahu wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya, rizqah nih. Faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahanan. Gitu ya. Adapun manusia apabila dia dapat sesuatu, ya, faqadara alaihi rizqah, bentuknya itu rizkinya itu dibatasi. Qadaro di sini maksudnya bukan dilebihkan, bukan dikurangi, maaf, tapi apa? Sekedar apa? Dibatasi. Sekedar dibatasi sedikit. Ya. Faqadara alaihi rizqah, apa coba? Allah enggak sayang sama saya. Allah telah menghinakan saya gitu. Ya, akhirnya bagaimana kalau begitu? Coba kalau kita semua nih dihina sama orang gimana? Menjauh dong. Maksudnya kan menjauh. Lu nggak sayang sama gue, lu kan gimana? Ngapain lah, gue kan begitu. Nah, ini ungkapan begitu coba. Ungkapan Allah nggak sayang nih. Maksudnya apa? Kita ingin menjauh coba. Ya. Jadi kayak kapok begitu. Ya. Ini gaul sama dia mah sakit hati melulu. Apa maksudnya coba? Kita ingin menjauh, kok diketawa sih? Ngerasa ya? Kenapa? Kok ngerasain? Jadi kok gaul sama dia banyak sakit hati gitu. Akhirnya gimana? Kita pengennya gimana? Udahlah, misah aja gitu ya. Nah, inilah cara-cara sikap-sikap manusia pada umumnya yang salah. Ya, sekali lagi ya. Satu sisi tadi gimana? Kita kena musibah mengeluh melulu. Ya, pengennya ditolongin, ya. Di sisi lain gimana? Kita dapat dibatasi rezeki gimana? Mengeluhnya gimana? Mengeluhnya itu pengen menjauh begitu. Mengeluhnya apa? Pengen menjauh dari Allah. Satu sisi kalau dapat kebaikan gimana? Diumpet-umpetin tuh harta. Ya. Supaya apa? Orang lain enggak kebagian, enggak kecipratan harta kita. Di sisi lain gimana? Orang seperti ini sombong. Nah, inilah sikap-sikap manusia, ya, yang mereka kembangkan berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang salah. Khususnya informasi tentang apa? Asyar wal khair tadi. Karena dalam surah Al-Fajr, asyar dan al-khair itu dijelaskan. Apa itu coba di depannya? Fa ammal insanu idza mabtalahu. Ibtalahu itu maksudnya apa? Apa? Kalau kita baca ya di ayat-ayat yang lain, ya, ibtala, contoh saja surah Al-Mulku ayat 2 contoh. Itu satu akar kata ya dengan yang surat Al-Fajr ini. Allah berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji. Nah, kuncinya apa? Ujian. Jadi yang namanya kebaikan dan keburukan di mata Allah apa? Itu ujian. Ya, itu ujian. Allah memberikan rizki kepada kita, itu ujian. Allah mengurangi rizki kita, itu ujian.
Jadi hakikatnya sama. Tapi dalam pikiran manusia gitu loh, diduganya apa? Itu bukan ujian. Apa? Itu pilih kasihnya Allah gitu loh. Ini dalam surah Al-Fajr itu kelihatan betul. Kesan manusia itu melihat Allah itu kayak pilih kasih gitu. Ya Allah, kenapa sih itu? Orang kagak sholat, kagak ngaji, kayak bener. Kita yang tiap hari sholat, bahkan 1000 rakaat gimana? Kagak kaya-kaya. Ada yang begitu coba? Banyak yang begitu. Banyak. Ya? Nah, inilah awal dari sangka tidak baik kepada Allah. Ya, sangka tidak baik kepada, dugaan tidak baik kepada Allah begini. Maka bagaimana caranya kita menjaga tadi dugaan yang baik kepada Allah? Ya, kita harus mencari tahu hakikat apa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, hakikat apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tahu hakikatnya, bagaimana? Kita nggak akan menduga macam-macam. Gimana? Kita tidak akan menduga nggak akan menduga macam-macam. Enak dia mah ya. Kita nih anak-anak suka nih. Enak dia mah punya orang tua guru gitu. kata si anak guru itu enak justru stres. Jadi anak seorang guru stres. Tuh kan makanya macam-macam sebenarnya. Ya nggak bisa dilihat dari satu sudut aja, nggak bisa gitu ya. Nah itu ya. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Bahwasanya langkah awal kita nih, sekali lagi langkah awal kita agar kita terus ya berhusnuzon kepada Allah adalah ya apapun yang datang kepada kita dari Allah, gimana kita pahami itu sebagai apa? Ujian dari Allah gitu. Coba kita sering mendengar ujian untuk apa biasanya nih dalam kehidupan sehari-hari? Hah? Naik kelas dong. Betul? Naik kelas gitu. Ada gak anak-anak yang sekolah tuh mau tetap di kelas itu? Ada gak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Betul kan? Maunya naik terus ya? Maunya naik terus. Tapi ujiannya kagak mau. Bisa. Nah itu ya. Betul gak? Ada lagi ujian apa? Kayak ujian melamar pekerjaan. Itu juga kan ujian kan di antara istilah lainnya. Contoh apa? Tes. Betul? Tes. Itu juga ujian juga. Ketika kita mau kerja, kalau yang namanya orang dapat kerja itu kan berkah, betul? Betul gak? Berkah. Untuk mendapatkan berkah itu kan harus tes dulu. Artinya sebenarnya ujian itu seharusnya kita anggap apa? Sebagai hal yang biasa. Jangan dianggap yang luar biasa. Nah, ini biasa. Kita mau dikasih apapun oleh Allah, itu tes dari Allah. Itu ujian dari Allah. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Begitu. Makanya nih, sekali lagi, makanya bagi orang-orang beriman, gimana? Halo? Bagi orang-orang beriman, husnuzonnya kepada Allah bentuknya gimana? Halo? Bagi orang-orang beriman nih, bentuk husnuzonnya kepada Allah gimana? Kata Nabi, ajaban li amril mu'minin, ajaib orang-orang beriman, ajaib. Kenapa ajaibnya? Ya tadi dia punya cara berpikir sekali lagi bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada dirinya adalah ujian. Adalah ujian, begitu. Gimana coba? Hah? Iza asabatu apa? Khairo gimana? Syakaro. Apabila dia dapat kebaikan gimana? Tuh di situ bacanya hadis itu ya, tulisannya asoba. Dalam Al-Qur'an ya ibtala. Asoba itu dikasih musibah gitu. Itu asoba kan artinya musibah. Maksudnya segala sesuatu itu dari Allah itu ujian juga musibah. Musibah, ya. Kebaikan coba. Ada seorang sahabat nih. Ada seorang sahabat Nabi. Dia ini seorang gubernur. Ya. Ini sahabat Nabi itu seorang gubernur, ditugaskan di sebuah daerah begitu.
mengelola sebuah daerah, ya luar biasa. Nah ternyata si sahabat ini berprestasi luar biasa, rakyatnya baik, pokoknya luar biasa deh. Akhirnya oleh Rasulullah gimana? Dikasih hadiah, ya dari Baitul Mal tuh dikasih hadiah. Udah kirim tuh atas prestasinya sekian sekian dinar gitu. Pas petugas Baitul Mal datang ke rumah si gubernur ini memberikan hadiah, ya sekarung kecil ya, bukan sekarung gede ya, sekarung kantong uang itu. Apa jawab orang ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dapat harta, coba bayangin. Ngomong gimana? Innalillahi wa inna. Itu istri anaknya tuh pada kaget semua. Ayah ada apa? Itu. Ya si petugas juga bingung. Ini kenapa orang dikasih duit malah ngomong innalillahi? Begitu. Maka sahabat Nabi ini mengatakan, ya telah datang kepada kita apa? Godaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah, godaan ini bagi dia tuh musibah yang menakutkan gitu. Nah, makanya dibilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Terus kata si istri sama anak, terus harus bagaimana ya? Ya sudah, ya karena ini ancaman kita masuk surga katanya. Sudah saja kita balikan keadaan bahwa apa yang kita dapatkan ini akan mengantarkan kita ke surga gitu. Ayo, apa idenya? Gimana? Akhirnya apa? Disodakohkan bersih semua. Ya, inilah sikap seorang mukmin. Jadi dia mendapatkan kebaikan gimana? Syukur. Tapi ketika dia asobat husyarro, dapat ketidakbaikan gimana? Sobaro. Dia apa? Sabar. Nah, inilah bentuk husnuzon kita kepada Allah gitu ya. Coba kalau kita husnuzonnya baik bagaimana? Dikasih uang gitu sama orang, baik banget ya gitu ya. Ya, baik banget gimana? Kan baik banget kan artinya betul untuk digunakan dengan yang baik kan begitu. Bersyukur kan itu namanya. Tapi misalnya tiba-tiba barang kita diambil, kita tahu yang ambil orang itu. Kita gimana? Coba bentuk husnuzonnya gimana? Sabar. Pasti kita percayalah sama dia lah. Pasti barang saya nggak dia apa-apain kan begitu. Berusaha untuk apa? Menyabarkan diri. Berupaya untuk menyabarkan diri. Nah begitu juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Halo. Siapa yang pernah kehilangan sesuatu yang nilainya 1 miliar? Ada? Barangkali. Betul? Enggak, saya tanya makanya ada enggak? Ada enggak ini? Enggak merasa ya? Turunin dah. 1 juta ada enggak? Ada nih kayaknya sih. Ada? Ada apa? HP ya? HP. Nah sekarang pertanyaannya, ketika HP itu hilang, halo? Ketika HP itu hilang, udah berapa hari nih kira-kira? Udah yang seminggu ada? Udah lebih seminggu, katakanlah sebulan. Ya. Enggak, katakanlah sebulan ya. Kita berandai-andai aja ya. Katakanlah sebulan. Apa yang terjadi sama diri kita? Biasa aja kan? Enggak ada apa-apa kan? Ya kan? Itulah yang disebut dengan faqadaro alaihi rizqo. Sekedar dibatasi segitu aja. Ya. Itu orang udah apa? Kadang-kadang udah ya HP hilang. Ya Allah, kenapa sih ya Allah? Kayak Allah gitu yang jadi pihak salahnya. Enggak boleh begitu, ya. Enggak boleh begitu. Nah, makanya pelajaran. Ini pelajaran ya. Kalau kita kaji surah Al-Fajr terusannya, bagaimana caranya kita apa? Husnuzon kepada Allah dalam bentuk syukur dan sabar. Sekali lagi ya, dalam bentuk syukur dan sabar. Kita telusuri lagi surah Al-Fajr selanjutnya. Coba buka lagi surat Al-Fajr. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kayak begitu gimana? Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, kamu salah maksudnya. Kalla itu maksudnya apa? Cara berpikir itu salah.
balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak pernah mau mencoba yang namanya apa? Memuliakan anak yatim. Nah, kunci kita ya untuk mengembangkan husnuzon kepada Allah gimana? Gimana? Bukan muliakan anak yatim, paling tidak kita deket-deket sama orang-orang yang kurang. Gimana? Sering lihat orang yang kurang. Sering melihat apa? Kekurangan-kekurangan orang lain. Nih yatim contoh nih. Maka coba cari, perhatikan anak yatim. Kehidupan mereka bagaimana sehari-hari. Makannya, minumnya. Perhatikan anak-anak yatim. Bukan maksudnya perhatian itu bukan berarti kita ngasih buku, jangan dulu. Perhatiin gitu, mengamati gitu. Anak yatim. Ya. Ini kalau yang udah tua mungkin udah inilah anak yatim udah lewat. Ada lagi. Apa tuh? Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Enggan apa? Ngasih makan kepada orang miskin. Nah, sekarang nih biasanya nih yang udah tua-tua nih kayak saya nih. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya motor misalnya. Amin gitu. Ya, supaya kita enggak tinggi hati gimana? Sering-sering lihat orang-orang miskin. Gitu. Ya, jangan gimana ngumpulin sama orang kaya mulu. Akhirnya apa? Nafsu pengen. Ya kita diajak sama teman kita nih, sama bos kita. Misalnya gimana ya? Di restoran mana begitu. Ternyata enak. Ngayal, pengen lagi kesini sama anak sama istri gitu. Ya boleh sih begitu. Cuman kalau ternyata dalam pikiran itu gimana caranya? Ternyata mahal nih. Waduh, kepikiran akhirnya gimana? Korupsi. Kepikiran akhirnya gimana? Mencuri. Mending kalau kepikirannya itu jual motor gitu. Bukan kejahatan itu ya, tapi kan itu pemborosan namanya. Jelek kan akhirnya juga kan, betul? Gitu ya. Terus apa lagi? Watak kuluna turosa akal lama. Dan juga apa? Itu dalam hal warisan itu, harta orang tua gimana? Maruk banget. Ingat ya, kita sama harta orang itu tuh jangan maruk. Ngelihat harta orang tua itu harus apa? Ngelihat perjuangannya. Jangan ngelihat hartanya. Begitu. Kalau kita melihat hartanya gimana? Nafsu. Orang tua kita punya mobil. Orang tua kita punya rumah. Kita nggak punya. Jadi kalau kita ngelihat hartanya doang itu nafsu. Tapi kalau kita lihat perjuangannya, caranya begini. Gitu ya. Kemudian, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan apa? Cinta harta keterlaluan. Itu. Ya, cinta harta keterlaluan. Jadi cara kita ya sekali lagi cara kita untuk mengembangkan husnuzon kepada Allah ya tadi sering-sering kita melihat orang yang kurang ya. Coba nih kita pada sehat, ini ada yang sakit gak nih? Jadi kalau ke rumah sakit itu jangan cuma kita sakit doang Bu ya. Ke rumah sakit itu lagi sehat juga ke rumah sakit, lihat situ. Nengokin orang yang sakit itu dianjurkan. Untuk apa? Justru untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa yang namanya kesehatan itu adalah anugerah Allah. Ya, anugerah Allah. Ya, ini pelajaran ya, pelajaran begitu. Nah, begitu. Ya. Ini upaya kita ya, upaya kita bagaimana menjaga cara berpikir kita kepada Allah agar tetap bersangka baik ya. Yang pertama tadi apa? Kita tinggalkan cara-cara berpikir seperti itu karena apa? Memang dilarang. Ya. Kedua, bagaimana? Yuk kita mata kita ini jangan sampai alergi gitu. Ngelihat orang miskin jangan gitu. Kan kemarin ada itu ya? Ada apa? Di medsos itu ya. Yang kita lagi makan iman gitu ya. Itu contoh itu. Ya? Kok saya tahu? Ya kan saya kan punya anak gadis. Jadi tahu juga. Ada yang begini. Waduh ya Allah saya bilang.
Ya. Makin terkenal dibully tapi ya. Ya ini contoh gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam surah Al-Ma'arij ya, kalau dalam surah Al-Ma'arij maka solusinya apa? Illal musallin, Bu. Ya, dalam surah Al-Ma'arij ya. Ini kalau surat Al-Fajr mah gimana caranya? Caranya itu mata kita latih Bu ya. Jangan lihat mobil, Bu. Jangan, Bu. Lihat apa? Beca gitu. Beneran, yang jalan kaki lihat. Jadi jangan Mercy kita lihat. Aduh, repot itu ntar ya. Nah, yang kedua bagaimana? Kita harus dekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Kenapa al-musallin? Coba. Jadi al-musallin itu jangan hanya kita melaksanakan. Enggak, itu panjang urusannya. Apa urusannya? Kita harus tahu. Nah, mulai nih ya, contoh nih ya. Jangan dari azan, dari gerakannya ya. Allahu Akbar. Itu harus kita pahami bersama-sama. Ya. Ketika Allahu Akbar, ya. Kalau ada orang yang takbir tapi tidak memahami maknanya, bagaimana? Dia akan selalu menghina orang lain. Ya. Karena Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Maknanya apa? Tuh, artinya, maksudnya, lafaz sholat itu tidak hanya kita tahu artinya, tapi makna dan maksudnya. Allahu Akbar. Ya Allah, aku ini kecil. Gitu. Betul? Aku ini kecil, apa sih? Nah gitu. Ini contoh ya, contoh. Tidak hanya menerjemahkan, mengartikan, tapi juga memaknai, mencari maksudnya, gitu ya. Nah, mungkin demikian ya diskusi kita pengantar diskusi kita pada malam hari ini dengan judul bagaimana kita mempertahankan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Ada yang mau nanya gak? Itu kenapa Ma itu jadi orang terkaya? Tahu siapa? Ma. Orang Cina itu yang paling kaya. Yang punya siapa? Saya tahunya Ma doang sih. Yang punya siapa? Astagfirullahaladzim. Perusahaan ini kayak internet, kayak aplikasi-aplikasi itu, ya. Nah itu orang terkaya di Cina sekarang. Tapi dia kan bukan Muslim. Kenapa bisa jadi kaya begitu coba? Ya. Nah itu juga pelajaran buat kita semua. Baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Tapi ada juga sih suuzon yang berujung manis ada, ya. Meskipun itu syaratnya berat juga. Seperti kisahnya ayah bundanya Imam Asy-Syafi'i. Itu berawal dari apa? Suuzon, Bu. Berawal dari apa? Suuzon. Ya. Jadi ceritanya nih ayahnya Imam Asy-Syafi'i ya, seorang ulama ya, penghafal Quran, penghafal hadis ya. Dia biasa itu menghafal di pinggir sungai yang bening ya, yang airnya bagus ya. Suatu hari ketika dia sedang menghafal, dia bengong, itu kok ada buah ya, buah apel ya, betul, kok ada di situ. Ya udahlah, karena namanya juga sembarangan begitu dia ambil, spontan. Seneng, namanya juga anak muda ya. Nah, ketika udah habis ya, ini iman, ibadah dan ilmunya itu memanggil, loh, ini punya siapa ini? Ini punya siapa? Karena dalam Islam itu ada yang namanya luqotoh. Ada yang namanya apa? Luqotoh. Apa tahu luqotoh? Siapa yang tahu luqotoh? Barang temuan. Jadi nggak boleh langsung diambil, dimiliki, jangan.
Harus dicari dulu siapa pemiliknya. Kalau pemiliknya ridho, kita ambil, kita makan, baru boleh. Ini mah enggak ya, langsung dikantongin, langsung dimakan, habisin. Ya. Nah, ayah Imam Syafi'i nggak begitu, pas udah habis, waduh dia stres, waduh, nggak bisa mikir tuh. Tapi akhirnya lama-lama setelah dia tenang, dia bisa, oh ini kan air mengalir nih, oh berarti dari sono, gitu ya. Udah telusuri, nyari pohon apel di pinggir kali, ketemu, alhamdulillah. Akhirnya dia datang ke rumah itu, Pak gini-gini, saya mohon maaf, ini apel, diceritakan tuh ya. Nah, si orang tuanya nih kaget luar biasa. Ini anak itu, padahal sebenarnya gimana? Ya biarin aja itu mau, karena memang apa ya, hanya satu buah gitu juga ya, dia tidak akan keberatan. Tapi si si kakeknya Imam Syafi'i ini mikir-mikir juga, antara ini anak jujur banget nih, ya. Akhirnya apa? Akhirnya si ayahnya ini jadi menggali lebih dalam. Wah, oh ternyata anak ini begini. Nah, lama-lama timbul tuh pikiran yang jahil. Gimana? Udah kalau gitu kamu saya hukum, katanya. Dihukum, udah takut aja. Iya, kamu harus dihukum sebagai balasan karena perbuatan kamu yang sembarangan begitu. Apa hukumannya? Kamu harus menikahi anak saya yang buta, yang tuli, yang bisu gitu, yang lumpuh. Nah kan akhirnya itu kaget luar biasa, ya. Tapi mau gimana lagi? Karena kan apa? Ini kan hubungan sesama manusia ya. Kalau si orang itu tidak ridho dengan makanan yang kita makan, itu berubah menjadi bencana antaranya. Nah itu pemahaman ayahnya Imam Syafi'i. Maka seberat apapun dia terima. Dia udah stres aja nih, waduh lumpuh gimana, nggak mungkin lah bahagia, yang ada juga stres tuh ngasuh ngurus istri yang begitu. Nah di malam pertama ketika disuruh masuk ke kamar tuh, urus tuh istri kamu, ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang cantik dan juga ternyata dia hafizoh ya, ilmunya tinggi, soleha juga. Ya, nah maka terjawablah semua. Nah itu suuzon yang berujung manis. Itu juga suuzonnya karena apa? Karena ketakutannya kepada Allah gitu. Ya, bukan karena suuzon justru menyalah-nyalahkan Allah, enggak ya, begitu. Nah begitu. Silakan, ada pertanyaan? Gimana nih? Ya. Satu lagi dalam rangkaian surah Al-Baqarah ya. Ini orang-orang kafir tidak hanya bersangka buruk kepada Allah, bahkan mengejek. Bahkan mengejek ya. Contohnya ketika mereka mengomentari makhluk Allah. Ini yang disebutkan dalam tafsir itu nyamuk ya, yang dijadikan sebagai contoh, nyamuk. Meskipun sebenarnya itu hanya sekedar contoh ya. Jadi orang-orang kafir itu sampai melontarkan sebuah pemikiran yang sifat mengejek gitu. Kenapa sih kok Allah menciptakan nyamuk? Apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Karena bagi mereka nyamuk itu makhluk yang tidak ada artinya, bahkan mungkin lebih mengganggu gitu ya. Nyamuk itu ada gak di antara kita yang kalau nyamuknya banyak nyaman? Enggak dong ya. Wah geplak-geplak pokoknya segala macam ya. Kita nggak tahu tuh hikmah dibalik nyamuk ini ya. Nah makanya Allah itu membalas omongan mereka dengan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak malu sama sekali, pede banget Allah itu, yakin banget menciptakan seekor nyamuk atau nyamuk secara umumnya. Ada gak binatang yang lebih kita nggak suka dibandingkan nyamuk? Ada gak? Kecoa contoh, tikus ya, kayak makhluk begitu betul gak? Cicak gitu ya. Atau juga misalnya maaf nih, kalau saya sebut
kecoa mungkin rada gimana, nggak begitu ya, nggak begitu apa namanya, nggak begitu gimana gitu ya. Tapi kalau kita nyebut belatung misalnya, wah kan, ini contoh begitu jelek, buruk, betul belatung ini, aduh, ya. Tapi coba bayangkan oleh kita bagaimana kalau nggak ada belatung, hah? Betul? Kalau nggak ada belatung, masya Allah. Ya, jadi belatung ini ternyata masuk kategori makhluk pengurai. Betul? Makhluk pengurai. Ya, luar biasa. Ada lagi makhluk pengurai diantaranya? Hah? Cacing. Apa lagi? Siapa yang suka ikan mas? Ikan mujair. Ikan mas, ikan mujair, lele, gimana? Iya, itu kan makhluk pengurai juga. Dengan sistem yang Allah buat, bayangkan saja, dengan sistem yang Allah buat, ya, itu lele, gimana? Di pinggir jalan banyak banget dijual. Ya, ini kan kemahasempurnaan Allah, ya, kemahasempurnaan Allah. Makanya kita harus bersudzon kepada Allah di situ. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua, gitu ya. Nah, itu beberapa fakta bahwa betapa kita tidak layak sedikit pun, ya, untuk tidak bersudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, silakan, belum ada yang nanya nih. Kembali kepada HP nih. Gimana tadi? Kehilangan HP seminggu gimana? Nggak apa-apa kan? Sebulan nggak apa-apa kan? Setahun nggak apa-apa kan? Ya kan? Iya, maksudnya jangan baru dulu. Sampai setahun aja. Gimana coba bayangin kita nggak ada HP selama setahun? Nggak punya HP ya selama setahun? Hah? Nggak punya HP selama setahun gimana caranya? Nggak bisa. Ya bisa aja kita nggak punya HP setahun. Ya, hari ini kita ke rumah si teman A, lihat kata siapa, bisa aja. Nggak, saya mau ngebayangin begini. Ini kan HP, betul? HP. Nah, sekarang kalau seandainya kita kehilangan sebelah kaki gimana? Ya, iya makanya. HP bisa minjem sebentar, 1 menit ke teman kita. Boleh deh kan gitu. Nah, kita bisa gak minjem 1 menit ke kaki ke mata kita? Allah hilangkan, gimana caranya? Itu kan luar biasa. Nah, makanya itu. Artinya apa? Jangan sampai kok Allah tuh ngasih rezeki sedikit banget. Jangan. Ya, Allah itu ngasih rezeki kepada kita tuh luar biasa. Ya, banyak sekali. Makanya jangan apa ya? Jangan sampai suka tadi suuzon. Ya. Nih. Suatu hari Siti Aisyah itu melihat ibadahnya Rasul itu nangis. Ya, lihat ibadahnya Rasul gimana? Nangis. Sampai bengkak-bengkak, ya. Jadi kalau Siti Aisyah nggak sanggup ngikutin sholatnya Nabi gimana? Sama Nabi gimana? Udah, duduk aja nggak apa-apa. Sholat terus, ini sholat malam nih, sampai bengkak-bengkak. Nah, dengan berinang air mata Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, kenapa engkau sampai beribadah seperti ini? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Ini kata Siti Aisyah. Maka jawab Nabi gimana? Ya, aku yang namanya surga itu udah ya. Yang sekarang aku lakukan apa? Aku ingin bersyukur. Tuh, jadi syukurnya Rasulullah itu di tingkat tinggi. Gitu ya. Nah, dalam kisah Israiliyat ya, itu para nabi ketika Allah bukakan pengetahuan mereka nih, akal mereka dibuka, set gitu kan. Para nabi kan akalnya dibuka tuh. Dibuka,
informasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tahu sedetil-detilnya kemahakuasaan Allah gimana? Langsung tersungkur, ya, menangis sejadi-jadinya. Gak bisa ngebayangin bagaimana caranya, ibadah yang bagaimana, syukur yang bagaimana, yang bisa membalas pemberian Allah kepada manusia. Itu gak ada. Ya. Nah makanya yuk kita dikit-dikit ya belajar ya. Jadi belajar. Jadi rezeki itu jangan cuma apa dari bapak kita, dari ibu kita nih yang masih suka jajan ya. Atau yang sudah bekerja, jangan hanya dari tempat kita bekerja. Jangan. Tapi coba perhatikan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Masya Allah. Kita renungkan satu persatu. Nah, dalam untuk cara seperti itu ya, Harun Yahya mengarang sebuah buku dan ada videonya itu. Judulnya Deep Thinking ya. Artinya apa? Berpikir secara mendalam. Nah, dia membuat buku atau video ini itu terinspirasi oleh doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika itu ya. Baik, mungkin gitu saja dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan kesempatan-kesempatan seperti ini bisa terus kita upayakan, kita biasakan, ya, dan kita istiqomah terus mengkaji, mendatangi taklim-taklim, ya, dimanapun itu. Tentu saja dengan cara ini, dengan wasilah ini, hidayah akan sampai kepada kita semua, gitu ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti tidak perlu yang mewah-mewah ya, dengan bawah aja udah bahagia. Soalnya gratis. Baik, yang bikin bahagia gratis. Yang bikin bahagia aja gratis nih. Udah pintar udah. Mau nak besok